close the window. Tutup jendela sebentar, bukan berlari, tapi untuk mendengarkan hal yang penting. Osip, obrolan singkat tapi penting. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Close the window. Sebelumnya, perkenalkan saya Asyura Wardana. Saya Salia Sukna Aura. Saya Amira Badini Putri. Saya Melin Teresia Nosrai. Dan saya Viva Khairunisa akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan dalam membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi Trisakti. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tragedi Trisakti yang terjadi pada tahun 1998. Nah, kalau kita mendengar soal tragedi Trisakti itu yang terlintas di pikiran aku bukan cuma tentang peristiwa waktu 12 Mei 1994 ya, tetapi juga tentang bagaimana satu kejadian itu bisa mengubah tentang arah sejarah Indonesia gitu. Iya, setuju banget, apalagi itu peristiwa ini sering disebut sebagai pemicu reformasi. Nah, sebelumnya penting juga nggak sih buat kita untuk mengenali dulu kondisi atau awal mula kondisi Indonesia pada saat itu gimana sih? Nah, jadi peristiwa Trisakti dimulai ketika ada aksi protes yang dilakukan pada 2010. Protes apa sih? Kenapa orang-orang tuh bisa sampai protes gitu? Oke, jadi tuh ini semua tuh berawal dari gelombang protes mahasiswa dan juga masyarakat tentang Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, protes itu merupakan bagian dari reformasi yang menuntut perubahan sistem politik yang otoriter seperti menggunakan komisi sosial, lalu pemberantasan korupsi, kolusi dan juga nepotisme, lalu memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia yang pada waktu itu lagi krisis-krisisnya. Nah, aksi mahasiswa tuh pada saat itu termasuk dalam demonstrasi yang damai. Nah, yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat dengan melalui legislatif. Tetapi itu direspons dengan buruk oleh para aparat keamanan yang represif, sehingga memicu korban jiwa yang banyak dan juga memicu seperti kericuhan massal pada tanggal 15 sampai 15 Mei 1998 di beberapa kota di Indonesia. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, jadi peristiwa Trisakti ini itu dimulai pada 2010. Aksi protesnya yaitu, nah ini tuh aksi protesnya melibatkan hampir lebih dari 6.000 orang bersama yang berada sendiri. Banyak banget ya. Itu kayak banyak gak sih? Terus kira-kira 6.000 itu tuh mahasiswa dari Universitas Trisakti doang atau dari luar juga ada? Jadi untuk 6.000 orang itu terdiri dari mahasiswa Universitas Trisakti sendiri, kemudian juga ada dosen dan staf yang ikut serta dalam aksi demonstrasi tersebut. Jadi aksi ini itu dimulai ketika para demonstran berkumpul di tempat parkir. Nah, pada waktu itu dimulai dengan pengibaran bendera setengah tiang yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan oleh penyanyian lagu Peninggalan Cipta sebagai bentuk sebagai keprihatinan terhadap kondisi bangsa pada waktu itu. Setelah itu, para demonstran bersiap-siap untuk melakukan long march ke gedung MPR atau DPR. Namun, ketika sampai di kantor wali kota Jakarta Barat pada waktu itu, aksi mereka dihentikan oleh pihak kepolisian yang akhirnya mereka beralih ke jalan Es Parman untuk menghentikan arus lalu lintas yang kemudian dibantu pengamanan juga yang melibatkan pihak API. Hingga akhirnya setelah mediasi dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada waktu itu, Adi Adojo berhasil membujuk para mahasiswa untuk kembali ke kampus. Pada saat itu kondisi sudah mulai tenang. Jam pukul 5 sore, para mahasiswa sudah mulai kembali ke kampus. Namun tiba-tiba saja dari pihak aparat kepolisian dan tentara mulai terdengar cemoohan yang melontarkan kata-kata kasar kepada para mahasiswa yang tentunya membuat keadaan kembali memanas hingga 3 mahasiswa kembali berbalik untuk menyerang aparat karena terpisahnya mereka diambil dari makan di kata-kata yang seperti itu. Namun tiba-tiba saja kericuhan yang begitu hebat terjadi, mulai terjadi penembakan yang membabi buta. Ternyata setelah itu hingga sampai ada pemukulan menggunakan penungan
dan penembakan gas air mata dari segala sisi juga terjadi pelecehan terhadap mahasiswi perempuan. Jadi benar-benar memprihatinkan keadaan pada waktu itu. Dan tentunya dari penembakan ini terjadi terdapat banyak korban yang terdampak ya. Apakah dari kericuhan itu tuh memakan banyak korban atau gimana? Nah iya, jadi dari penembakan masal tadi memakan 2 korban, yaitu yang pertama ada pelaku yang Semana dan juga ada beberapa yang menjadi korban penembakan pada waktu itu, yang mereka tuh udah mendapatkan tembakan di bagian vital yang tentunya menyebabkan mereka bisa wafat. Kemudian korban selanjutnya terjadi ketika para mahasiswa sudah mulai mengungsi ke area terbuka. Namun di situ ternyata para tentara yang diposisikan di atap-atap gedung terus menembaki mereka hingga akhirnya 2 korban kembali tewas, yaitu ada Harvin Royen dan juga ada Heri Hartanto yang juga tewas karena penembakan massal tersebut. Dan dari situ akhirnya setelah menunggu beberapa lama, pada pukul 8 malam aksi penembakan mulai berhenti, mulai reda, dan akhirnya para mahasiswa yang masih selamat bisa kembali untuk pulang, dan beberapa mahasiswa yang luka-luka sudah dilarikan ke rumah sakit. Jadi keadaan pada waktu itu tuh benar-benar ricuh karena ternyata penembakan itu nggak hanya dari aparat, tapi ternyata ada juga tentara-tentara yang sudah disiapkan atau diposisikan di situ pada waktu itu. Banget ya, mereka tuh datang buat ngerasiin dapat mereka, tapi mereka tuh mau ditembak, mau dapat laporan yang gak baik gitu kan. Iya benar, ada karena pemerintahan itu yang kurang bisa merespons dengan baik ya masyarakatnya. Nah, kalau dampak selain yang tadi korban jiwa, itu dampak yang terjadi dalam sekitarnya tuh apa ya? Kayaknya jadi chaos banget ya sih. Pastinya sih chaos banget ya. Terus dengan ada korban itu ya, siapa sih keluarga yang gak bakal sedih bila ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat mereka yang udah mau berani untuk aspirasi pendapat mereka, tapi malah dibunuh gitu kan. Terus selain itu juga mungkin mereka tuh jadi melemah gitu kan kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Terus selain itu juga mereka tuh menjadi lebih apa ya, lebih besar lagi demonya karena itu kan dipicu karena ya pemerintah. Jadi solidaritas mereka tuh meningkat gitu kan. Jadinya mahasiswa-mahasiswa di Indonesia tuh mengadakan demo besar-besaran untuk menegakkan solidaritas mereka. Nah kira-kira kan dari aksi tersebut tentunya menyita perhatian publik, apalagi pada waktu itu pada terdapat korban yang banyak. Nah dari keadaan tersebut, apakah pemerintah mulai mendengarkan aspirasi dari rakyat dan terjadi perubahan dari sistem politik atau sistem pemerintahan? Dari sistem politik itu sih lebih ke kayak ada penekanan gitu ya, apalagi kan kayak pemerintah kan udah melakukan gitu, apalagi dengan adanya kematian itu menyebabkan masyarakat itu tentunya kayak bakal percaya coba kalau misalnya pemerintahnya itu melakukan seperti itu, dan pastinya akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, kalau masuknya sistem politik itu ditandai dengan adanya risetnya Soeharto pada waktu itu yang didorong untuk akan terlibat demonstrasi itu. Nah, itu menyebabkan mulai bergesernya masa Orde Baru menjadi masa reformasi pada waktu itu. Apa yang diatur? Nah, kalau kayak gitu tuh kira-kira ada kaitannya nggak sih sama pelanggaran HAM gitu? Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut pandangan ya, dalam terbit Trisakti itu termasuk pelanggaran HAM yang berat. Kenapa? Karena mahasiswa saat itu adalah warga sipil yang sedang menyampaikan pendapat mereka secara damai, dan juga mereka juga tanpa bersenjata. Nah, penembakan yang dilakukan oleh aparat terhadap mereka itu justru melanggar hak untuk hidup dan juga hak untuk kebebasan dalam berpendapat, yang seharusnya 2 hak dasar ini yang dilindungi oleh negara tapi justru dilanggar. Nah, karena itu dalam prinsip hak asasi manusia, negara mempunyai kewajiban bukan hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk melindungi dan menjamin keselamatan bagi para warganya. Karena kalau terjadi kekerasan seperti penembakan tadi, itu justru menunjukkan kegagalan dalam perlindungan hak asasi manusia tersebut. Gitu ya.
Oke, jadi kita kan udah mengetahui kasus ini ya. Nah, kira-kira tuh apa sih pembelajaran yang bisa kita ambil sebagai generasi muda untuk bahan refleksi kita aja? Jadi bagi generasi muda, tragedi ini tuh mengajarkan bahwa menyampaikan pendapat ini secara bebas, damai, dan terbuka. Tragedi ini tuh juga mengingatkan kita bahwa kekerasan bukanlah solusinya ya. Terus kita sebagai generasi muda juga dapat belajar bahwa demokrasi dan hak asasi manusia ini harus tetap terjaga ya guys. Setelah itu di tragedi ini generasi muda itu harus tetap peduli terhadap sejarah agar kejadiannya kayak gitu nggak diulang lagi di masa yang sekarang ini. Ya, jadi itu kesimpulannya tragedi Trisakti ini bukan cuma cerita masa lalu, tetapi cerita yang kebenarannya belum diungkap secara benar. Nah, karena kebenaran tersebut belum benar-benar hadir, jadi tugas kita sebagai generasi muda harus selalu peduli terhadap sesama dan juga selalu mengingatkan satu sama lain agar kejadian ini tidak terulang lagi seperti masa lalu. Jadi itu penting banget ya buat generasi muda buat itu kan. Ya, karena peran kita sangat kuat untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Apalagi mas kita tuh sebagai generasi muda terbuka banget sama yang namanya politik. Iya. Apalagi kita juga berperan penting sebagai pewaris bangsa di masa depan nanti. Iya. Oke, sekian atas kebersamaannya dengan OSIP. Obrolan singkat tapi penting. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dari podcast kami, yaitu podcast Close the Window. Bye-bye. Bye-bye. 3, 2, 1, close the window.